Malam itu langit di atas Nusa Kambangan tampak pekat, sepekat rahasia yang disimpan di dalam benteng batu bernama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA. Di balik jeruji besi yang berdiri angkuh, kehidupan para narapidana berjalan dalam ritme kelam yang hanya dimengerti oleh mereka yang terjebak di dalamnya. Dan di tengah kegelapan itu, ada satu sosok yang selalu menjadi pusat perhatian, Ninda Mareta. Ninda bukanlah perempuan sembarangan. Usianya baru menginjak 27 tahun, namun wajahnya menyimpan kecantikan yang tak mudah dilupakan. Rambutnya panjang terurai, hitam legam, sering ia biarkan jatuh menutupi sebagian wajahnya yang tajam dan penuh misteri. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya proporsional, bukan seperti tahanan lain yang terlihat lusuh dan lemah. Bahkan dalam balutan baju tahanan berwarna oranye yang sudah pudar, ada pesona yang sulit ditutupi. Namun di balik kecantikan itu, tersembunyi kisah kelam yang membuatnya harus mendekam di balik jeruji besi Nusa Kambangan. Bukan kasus kecil, bukan pula kejahatan receh. Nama Ninda pernah mengguncang media nasional. Ia ditangkap dalam kasus pencucian uang besar-besaran yang melibatkan sindikat narkotika internasional. Polisi menyebutnya sebagai penghubung bayangan, wanita yang mampu mengalirkan uang haram dari bandar ke bandar tanpa pernah sekalipun tersentuh hukum. Hingga pada akhirnya, satu kesalahan kecil menyeretnya masuk ke jerat hukum, dan dunia gelap yang dulu ia kuasai kini berbalik menghancurkan hidupnya. Malam-malam di Nusa Kambangan sering membuat Ninda gelisah. Suara rantai, teriakan napi lain, dan langkah sepatu para sipir selalu bergema di koridor panjang. Tapi yang paling membuatnya sulit tidur bukan itu, melainkan bayangan masa lalunya. Ia teringat malam terakhir sebelum penangkapan, sebuah pesta mewah di Jakarta, ketika ia duduk di antara para pengusaha, pejabat, dan bandar narkotika yang berpengaruh. Di sanalah ia terakhir kali merasa berada di atas segalanya. Tak lama setelah itu, penggerebekan datang seperti badai. Semua lari berhamburan, dan hanya Ninda yang berhasil ditangkap dengan bukti yang tak bisa disangkal. Namun, berbeda dengan napi lain, kehadiran Ninda di Nusa Kambangan menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa seorang perempuan cantik, yang hanya berperan di balik meja transaksi, harus dibuang ke penjara sekejam ini? Banyak napi pria di Nusa Kambangan yang sudah mendengar cerita tentangnya. Bahkan, beberapa aparat lapas sendiri mulai melihat Ninda dengan tatapan berbeda. Ada yang menganggapnya ancaman, ada pula yang menganggapnya peluang. Ninda tahu itu. Ia tahu dirinya adalah mangsa di sarang serigala. Tapi ia juga tahu satu hal, kalau ia ingin bertahan hidup, ia harus memanfaatkan apa yang ia punya, kecantikan, kecerdikan, dan rahasia masa lalunya. Malam itu, dari balik jeruji, ia menatap bulan yang separuh tertutup awan. Dalam hatinya ia berbisik, "Aku bukan hanya napi. Aku bukan hanya korban. Aku adalah Ninda Mareta. Dan aku tahu bagaimana cara membuat mereka semua tunduk." Langkah-langkah berat berderap di lorong sempit Nusa Kambangan. Lampu-lampu neon berkelip, cahayanya redup, menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding kusam. Ninda Mareta, dengan kedua tangan terikat borgol, digiring oleh dua sipir menuju blok tahanan wanita. Suara kunci beradu dengan besi bergaung di ruang sempit, seakan memberi salam dingin kepada siapapun yang baru datang. Bagi para napi baru, malam pertama adalah ujian mental. Rasa takut, gelisah, dan kengerian bercampur menjadi satu. Banyak yang tak kuat, banyak yang menangis, ada pula yang nekat mengakhiri hidup. Tapi Ninda berbeda. Tatapan matanya tajam, penuh kalkulasi, meski jantungnya berdegup kencang. Ia tahu betul, di tempat seperti ini, rasa takut adalah kelemahan paling mematikan. Blok wanita di Nusa Kambangan jauh lebih kecil daripada blok pria, tapi justru itu membuat suasana terasa lebih mencekam. Dari balik jeruji kamar-kamar sempit, tatapan mata penuh rasa ingin tahu tertuju pada Ninda. Ada tatapan iri, ada tatapan jijik, ada pula tatapan kagum yang samar-samar. "Lihat tuh, yang baru datang. Cantik banget," bisik seorang napi kepada temannya. "Cantik sih, tapi gak bakal lama. Di sini yang cantik bisa hancur dalam hitungan minggu," sahut yang lain, disertai tawa serak. Ninda hanya melirik sekilas. Ia tidak ingin menampakkan kelemahan. Wajahnya tetap datar, seolah semua tatapan itu hanya angin lalu. Padahal, di dalam hatinya, ada perasaan dingin menjalar. Ia tahu, di balik lirikan itu, tersimpan ancaman.
Sipir yang menggiringnya berhenti di depan sebuah sel besi yang sempit, hanya berisi satu ranjang bertingkat dan toilet jongkok di pojok. "Di sini tempatmu," kata sipir dengan nada datar. Lalu pintu besi berderit keras saat dibuka, dan Ninda pun didorong masuk. Begitu pintu terkunci kembali, ia duduk di ranjang bagian bawah. Ruangan itu bau lembab, dindingnya penuh coretan kata-kata kotor. Dari luar, terdengar suara napi lain yang berceloteh, sebagian menertawakan dirinya, sebagian memanggil-manggil namanya dengan nada menggoda. Namun yang membuat malam itu terasa lebih berat adalah tatapan para sipir laki-laki yang tidak pernah lepas darinya sejak ia tiba. Bahkan saat ia duduk di sel, ia bisa merasakan bagaimana pandangan itu menelanjangi dirinya. Salah seorang sipir muda bahkan sempat berbisik kepada rekannya, dengan suara yang cukup keras untuk didengar Ninda. "Perempuan kayak gini, di sini bisa jadi emas." Kata-kata itu menghantam telinga Ninda. Ia paham maksudnya. Ia sadar betul, kecantikannya bisa menjadi senjata sekaligus kutukan. Jika ia lengah sedikit saja, maka tubuh dan harga dirinya akan diperlakukan sebagai barang dagangan. Malam semakin larut. Suara jangkrik di luar bercampur dengan derit besi, menciptakan suasana ganjil. Di ranjang sempit itu, Ninda berbaring dengan mata terbuka. Ia tak bisa tidur. Bayangan tentang masa lalunya, tentang pesta-pesta mewah yang dulu sering ia hadiri, kembali menghantui. Dari seorang wanita elegan di hotel berbintang, kini ia hanya seorang napi berbaju oranye, terkunci di tempat yang bahkan cahaya matahari enggan menyentuh. Namun di sela keputusasaan itu, ia tersenyum tipis. Senyum licik, penuh tekad. "Kalau memang tubuh ini jadi incaran mereka, aku akan pastikan akulah yang bermain, bukan mereka yang menguasai." Di luar sel, dua sipir masih berdiri, bercakap dengan nada rendah sambil sesekali melirik ke arah jeruji kamar Ninda. Sesuatu sudah mulai direncanakan malam itu, sesuatu yang membuat perjalanan Ninda di Nusa Kambangan tidak akan pernah sama lagi. Fajar pertama di Nusa Kambangan datang tanpa sambutan hangat. Matahari terbit di balik hutan lebat, namun cahayanya tak mampu menembus dinding tebal penjara. Hanya secuil sinar yang menyelinap lewat jeruji, jatuh di lantai semen yang dingin. Ninda Mareta duduk bersandar di sudut ranjang, rambut panjangnya tergerai, wajahnya masih segar meski malam tadi hampir tanpa tidur. Ia tahu, hari ini akan menjadi awal dari semua sorotan, hari pertama ia benar-benar menjalani rutinitas sebagai tahanan Nusa Kambangan. Tak lama kemudian, bunyi sepatu Lars menggema di lorong. "Bangun, baris untuk apel pagi," teriak salah seorang sipir. Suaranya kasar, keras, membuat beberapa napi lain langsung berhamburan keluar dari sel. Pintu besi sel Ninda dibuka. Dua sipir berdiri, salah satunya pria muda dengan seragam yang masih rapi. Tatapan matanya langsung menelusuri tubuh Ninda dari atas ke bawah. Senyum tipis muncul di wajahnya, seolah ia sedang menatap sesuatu yang baru saja ia incar. "Cepat keluar," ucapnya, tapi nada suaranya berbeda dengan sipir lain. Ada kesan menggoda, seolah kata-kata itu bukan perintah, melainkan ajakan. Ninda melangkah keluar dengan tenang. Baju tahanan oranye yang ia kenakan hanya terkancing di bagian bawah, menampakkan sedikit belahan dada. Ia tahu betul itu akan memancing perhatian, tapi kali ini bukan kebetulan. Ia ingin menguji sejauh mana tatapan para sipir akan jatuh padanya. Dan benar saja, begitu ia keluar ke lorong, hampir semua sipir yang berjaga meliriknya. Ada yang tersenyum miring, ada yang berdeham, ada pula yang pura-pura tak peduli tapi matanya diam-diam mengikuti setiap gerakannya. Di lapangan apel, para napi wanita sudah berbaris. Mereka menatap Ninda dengan berbagai ekspresi iri, kagum, sinis, bahkan ada yang terang-terangan mencibir. Namun berbeda dengan tatapan napi, tatapan sipir justru jauh lebih berbahaya. Dari balik kacamata hitamnya, seorang sipir senior bernama Pak Surya mengawasi barisan. Ia pria berusia sekitar 45 tahun, tubuh tegap, wajah keras penuh kerutan. Nama Surya sudah lama ditakuti para napi. Di antara mereka beredar cerita, ia bisa menghancurkan hidup siapa saja yang menentangnya, bahkan di luar penjara sekalipun. Tatapan Surya berhenti tepat di wajah Ninda. Mata mereka bertemu sejenak. Ninda tidak menunduk, ia justru membalas dengan pandangan yang tenang. Seakan berkata tanpa suara, "Aku tidak takut." Sorot mata itu membuat Surya mengerutkan kening. Ia tahu, napi baru biasanya ketakutan di hari pertama.
Tapi perempuan ini berbeda. Ia seperti bukan tahanan biasa. Ada aura licin dan berbahaya yang memancar dari dirinya. Setelah apel selesai, para napi diarahkan kembali ke blok masing-masing. Namun sebelum masuk ke sel, Ninda dipanggil oleh seorang sipir muda yang tadi memperhatikannya. Namanya Rituan, baru setahun bertugas di Nusa Kambangan. Nama kamu Ninda? Iya. Tanyanya dengan nada santai. Ninda hanya mengangguk, menatapnya tanpa senyum. Rituan mendekat sedikit, lalu berbisik pelan, "Kalau ada apa-apa, kamu bisa cari aku. Jangan sungkan. Di sini, yang cantik kayak kamu gampang jadi sasaran." Kata-kata itu membuat Ninda menahan tawa kecil. Ia tahu maksud Rituan bukan sekadar peringatan, melainkan tawaran perlindungan dengan harga yang pasti tak murah. Dengan wajah datar, ia menjawab lirih, "Terima kasih, aku bisa jaga diri." Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan Rituan yang masih menatapnya dengan tatapan penuh maksud. Malamnya, ketika blok sudah sepi, Ninda duduk di ranjang dengan pikiran berputar. Ia sadar, hari pertama sudah cukup untuk menyingkap satu kenyataan, di sini tubuhnya bukan hanya tubuh, tapi senjata dan juga jebakan. Ia harus berhati-hati, karena tatapan para sipir bukan sekadar nafsu, melainkan mata-mata yang siap menjeratnya dalam permainan yang lebih berbahaya. Dalam hati, Ninda bergumam pelan. "Kalau mereka pikir aku akan jadi mangsa, mereka salah besar. Aku tahu bagaimana cara membuat pemburu menjadi buruan." Malam di Nusa Kambangan selalu membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu-lampu koridor dibiarkan menyala redup, sekadar penerangan yang cukup untuk sipir patroli, tapi menciptakan bayangan panjang di dinding yang menyeramkan. Suara jangkrik bercampur dengan lolongan anjing dari kejauhan, membuat atmosfer terasa lebih mencekam. Di dalam selnya, Ninda Mareta masih terjaga. Ia duduk di ranjang dengan punggung bersandar ke dinding, rambut panjangnya terurai menutupi sebagian wajah. Sejak apel pagi tadi, pikirannya terus dipenuhi satu hal, tatapan para sipir. Ia tahu cepat atau lambat, salah satu dari mereka akan mencoba langkah pertama. Dan malam ini, ia merasakan firasat kuat, ujian itu akan datang. Sekitar tengah malam, suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Lalu terdengar suara kunci beradu dengan besi. Perlahan pintu sel Ninda dibuka. Seorang sipir masuk, menyalakan senter, dan cahaya putihnya langsung jatuh ke wajah Ninda. "Ninda," suara itu lirih, namun cukup jelas. Rupanya sipir muda bernama Rituan. Ninda hanya menatap tanpa bergeming. "Ada apa malam-malam begini?" tanyanya dengan nada datar. Rituan melangkah masuk, menutup pintu besi perlahan agar tidak menimbulkan suara keras. "Aku cuma mau lihat keadaanmu. Kamu baru sehari di sini." "Takut?" Ninda tersenyum tipis, meski dalam hatinya jantung berdegup lebih cepat. "Takut itu kelemahan, Mas. Aku nggak pernah kasih orang lihat kalau aku takut." Rituan terkekeh kecil, mendekat selangkah demi selangkah. Sorot matanya jelas berbeda, bukan tatapan penjaga kepada tahanan, melainkan tatapan seorang pria pada mangsa yang ia incar. "Kamu beda dari napi lain. Biasanya mereka gemetar, nangis, bahkan sujud minta ampun. Kamu, malah tenang." Ninda menatap lurus, tidak bergeming. "Karena aku sudah terbiasa menghadapi orang seperti kamu." Kata-kata itu membuat Rituan terdiam sejenak. Ada rasa tersinggung, tapi juga rasa tertantang. Ia mendekat lebih dekat, cahaya senter kini hanya beberapa jengkal dari wajah Ninda. "Kamu pikir kamu bisa hadapi aku? Di sini, aku yang punya kuasa. Satu kata dariku bisa bikin hidupmu enak, atau sebaliknya, jadi neraka." Ninda tetap diam, lalu tiba-tiba tersenyum samar. Senyum yang dingin, penuh misteri. "Kalau begitu, mungkin aku harus pintar-pintar memilih kapan aku butuh perlindunganmu, dan kapan aku harus membuatmu takut padaku." Rituan terhenyak. Ia tak menyangka seorang napi baru bisa bicara setenang itu. Sejenak ia ragu, tapi egonya lebih besar. Ia mencoba menyentuh tangan Ninda. Namun secepat kilat, Ninda menepis dengan keras. Tatapannya berubah tajam, menusuk. "Jangan coba-coba, Mas. Aku sudah terlalu sering lihat pria yang pikir mereka berkuasa. Tapi percaya sama aku, mereka semua akhirnya tumbang." Suasana mendadak hening. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Rituan terpaku, wajahnya merah padam antara marah dan malu. Namun sebelum ia bereaksi lebih jauh, dari kejauhan terdengar suara langkah patroli sipir lain.
Rituan buru-buru mundur, lalu berbisik lirih dengan nada ancaman. Kamu belum tahu permainan di sini, Ninda. Jangan sampai kamu menyesal sudah menolak aku. Setelah itu ia keluar, menutup pintu besi dengan suara berderit. Ninda duduk kembali, kali ini dengan senyum tipis di bibirnya. Ia tahu benar, Rituan hanya pembuka jalan. Di baliknya, masih ada Surya, sipir senior yang tatapannya jauh lebih berbahaya. Malam itu, Ninda sadar, ujian pertamanya berhasil ia lewati, tapi permainan sesungguhnya baru akan dimulai. Hari-hari di Nusa Kambangan berjalan lambat, tapi penuh tekanan. Sejak kejadian malam itu, Ninda Mareta menyadari bahwa posisinya kini sudah jadi perhatian khusus. Rituan mungkin yang pertama mencoba mendekatinya, tapi ia hanyalah pion kecil di papan permainan yang lebih besar. Yang sesungguhnya membuat Ninda harus waspada adalah Pak Surya. Pria itu bukan sekadar sipir senior, ia legenda hidup di antara napi. Usianya 45, tubuh tegap, wajah keras penuh kerutan, dan tatapan matanya bagaikan pisau. Dalam bisik-bisik napi, namanya sering disebut dengan nada takut. Konon, siapapun yang membuatnya marah akan hilang tanpa jejak. Ada yang katanya dipindahkan ke blok paling keras, ada yang mendadak sakit parah, bahkan ada yang mati bunuh diri dengan cara aneh. Sejak apel pagi beberapa hari lalu, Surya sudah memperhatikan Ninda. Tatapannya selalu tajam, seolah sedang menimbang sesuatu. Berbeda dengan Rituan yang jelas tergoda oleh kecantikan, Surya tampak lebih dingin, lebih berbahaya. Pertemuan pertama, hari ketiga, saat semua napi wanita sedang diberi jatah kerja membersihkan halaman dalam, Surya berjalan mendekati Ninda. Semua napi yang melihat langsung menunduk. Mereka tahu, siapapun yang dipanggil oleh Surya tak akan bisa menolak. Ninda Mareta, ucap Surya dengan suara berat. Ninda yang sedang memungut sampah plastik berhenti, menoleh dengan tenang. Ya, Pak, ke ruang administrasi. Ada yang perlu saya tanyakan. Nada suaranya datar, tapi penuh tekanan. Dua sipir lain yang berjaga langsung mengantar Ninda menuju gedung kecil di sisi barat. Ruangan itu sepi, berbau rokok, dengan jendela tertutup. Surya duduk di balik meja kayu besar, menyalakan sebatang rokok, lalu memberi isyarat agar Ninda duduk. Ninda melangkah masuk, duduk perlahan. Tatapannya tetap tenang, meski dalam hatinya ia tahu inilah momen yang sudah ia tunggu, momen ketika Surya menunjukkan maksudnya. Jadi, kamu yang katanya, Ratu Uang, itu, ya. Surya menghembuskan asap, matanya menyipit. Ninda tersenyum samar. Media suka melebih-lebihkan, Pak. Surya mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Tapi saya tahu, perempuan seperti kamu nggak bisa diremehkan. Kamu bukan napi biasa. Hening sejenak. Suara detik jam di dinding terdengar jelas. Begini, Surya melanjutkan, di tempat ini, hidupmu tergantung bagaimana kamu menempatkan diri. Kalau kamu cerdas, kamu bisa hidup tenang. Tapi kalau keras kepala, kamu akan hancur. Tatapannya menelusuri wajah Ninda, lalu turun ke arah tubuhnya. Tapi berbeda dengan Rituan yang penuh nafsu, tatapan Surya lebih mirip seorang pemain catur menilai bidaknya. Ia bukan sekadar ingin tubuh Ninda, ia ingin menguasainya sepenuhnya. Pak Surya, Ninda membuka suara pelan, saya hanya ingin jalani masa tahanan dengan tenang. Saya tidak cari masalah. Surya tersenyum tipis, senyum yang dingin. Masalah bukan selalu kamu yang cari, kadang masalah justru datang sendiri. Ia mematikan rokoknya, lalu bersandar. Kamu cantik, Ninda. Itu kelebihan sekaligus kelemahanmu. Kalau kamu pintar, kamu bisa manfaatkan itu. Kalau bodoh, kamu akan jadi mainan orang. Ninda menatap lurus. Dan menurut Bapak, saya harus bagaimana? Surya mencondongkan tubuh, suaranya semakin rendah. Ikuti arahan saya. Jangan macam-macam. Selama kamu tahu tempatmu, semua sipir lain gak akan berani macam-macam. Tapi kalau kamu tolak, saya biarkan mereka mengobrak-abrik kamu sampai hancur. Kata-kata itu bukan ancaman kosong, melainkan kenyataan pahit. Ninda tahu, kekuasaan Surya di dalam penjara nyaris mutlak. Semua sipir muda tunduk padanya. Namun alih-alih gentar, Ninda justru tersenyum tipis. Senyum yang misterius. Kalau begitu, mungkin saya harus tahu dulu apa yang Bapak inginkan dari saya. Surya terdiam, menatapnya lebih lama. Lalu ia tertawa kecil, suara tawanya serak dan dingin.
Kamu memang beda. Napi lain sudah gemetar, kamu malah balik menantang. Baiklah, Ninda, aku akan kasih waktu. Malam nanti, kita akan bicarakan ini lagi. Bayangan malam, Ninda kembali ke selnya dengan langkah tenang, meski di dalam hatinya bergemuruh. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam ujian sebenarnya. Rituan hanyalah percikan api. Surya adalah bara besar yang bisa membakar abis atau justru jadi api yang bisa ia kendalikan. Di ranjang sempitnya, Ninda berbaring sambil menatap langit-langit. Ia menggenggam erat kain tipis selimutnya. Dalam hati ia bergumam, kalau malam nanti benar-benar terjadi, aku harus pastikan, bukan aku yang menjadi korban. Aku yang harus mengendalikan permainan. Dan di luar sel, di ruang jaga, Surya duduk dengan rokok lain di tangannya, matanya menatap kosong ke arah kegelapan. Ia sudah memutuskan, malam ini, permainan dengan Ninda Mareta akan dimulai. Surya sudah duduk, dengan rokok di tangannya. Ia mengisyaratkan sipir lain untuk pergi. Setelah pintu ditutup, hanya tinggal mereka berdua. Duduk, katanya datar. Ninda duduk perlahan, menyilangkan kaki, lalu menatap lurus. Wajahnya tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Jadi, kamu masih berani menantang saya? Surya membuka percakapan, menghembuskan asap rokok. Aku tidak menantang, jawab Ninda dengan suara lembut. Aku hanya tahu, kalau aku menyerah di awal, aku akan habis di sini. Surya terkekeh. Kamu pintar, tapi kepintaran saja tidak cukup. Di sini yang berlaku hanya kekuasaan. Dan Bapak pikir saya tidak paham itu? Balas Ninda cepat. Hening sesaat. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada yang menunduk. Begini, Ninda. Surya meletakkan rokoknya di asbak. Kamu bisa jadi tahanan biasa. Bangun pagi, kerja, makan, tidur, begitu terus. Tapi kamu juga bisa jadi tahanan istimewa. Semua tergantung bagaimana kamu bersikap padaku. Nada suaranya pelan, tapi mengandung kuasa. Ninda tahu arah pembicaraan itu. Namun ia tidak ingin terlihat sebagai pion yang mudah digerakkan. Ia condongkan tubuh sedikit, lalu berbisik lirih, kalau saya pilih jadi tahanan istimewa, apa yang saya dapatkan? Surya tersenyum tipis, matanya menyipit. Kebebasan di dalam penjara, makanan enak, akses komunikasi keluar, perlindungan dari napi lain, dan yang paling penting, kamu akan aman dari sipir lain yang mungkin lebih kasar dari saya. Itu jelas tawaran yang sulit ditolak. Dalam sistem kelam Nusa Kambangan, menjadi orang Surya berarti setengah dari neraka bisa dihindari. Tapi Ninda tidak langsung menjawab. Ia diam lama, menimbang, membuat Surya semakin penasaran. Akhirnya ia berkata, kalau saya setuju, saya tidak mau hanya jadi boneka. Saya juga punya syarat. Alis Surya terangkat. Syarat? Ya, kalau saya ikut permainan Bapak, saya ingin kendali atas diri saya tetap di tangan saya. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Saya akan pilih kapan saya menurut, kapan saya menolak. Surya menatapnya lekat-lekat, lalu tiba-tiba tertawa kecil. Hahaha, luar biasa. Baru kali ini ada napi bicara begitu sama saya. Kamu benar-benar bukan perempuan biasa, Ninda. Tawa itu mereda, berganti dengan senyum tipis yang lebih berbahaya. Ia mencondongkan tubuh, suaranya menjadi dingin. Baiklah, kita buat kesepakatan. Kamu ikuti permainan saya, dan saya akan lindungi kamu. Tapi ingat, kalau sekali saja kamu mengkhianati saya, kamu akan menyesal seumur hidup. Ninda membalas dengan tatapan tajam, lalu mengangguk perlahan. Kesepakatan diterima. Malam itu, tanpa pena dan kertas, tanpa saksi, lahirlah sebuah perjanjian tak tertulis antara seorang sipir senior yang berkuasa dan seorang napi cantik yang cerdas. Perjanjian yang kelak akan menyeret keduanya ke dalam pusaran permainan lebih berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan. Sejak malam kesepakatan itu, perlakuan terhadap Ninda Mareta berubah. Ia tidak lagi dipaksa ikut kerja berat setiap hari. Kadang ia hanya diminta mengisi administrasi ringan di ruangan kantor, kadang diberi jatah makanan berbeda dari napi lain. Bahkan sipir-sipir muda yang sebelumnya sering meliriknya dengan niat buruk, kini tak berani macam-macam, semua tahu ia, orang Surya. Namun perubahan itu justru menimbulkan kecurigaan. Napi wanita lain mulai berbisik-bisik. Kenapa dia nggak ikut kerja bakti? Kenapa dia dapat makanan ayam, sedangkan kita cuma tempe? Pasti ada main sama sipir.
Bisikan itu makin lama makin keras. Ninda sadar, posisi istimewanya bisa jadi pedang bermata dua. Jika napi lain mulai membencinya, ia bisa jadi sasaran balas dendam. Malam itu, saat ia kembali ke sel, seorang napi senior bernama Ratna menghadangnya. Tubuh Ratna besar, wajahnya keras, dan ia terkenal sebagai penguasa kecil di blok wanita. "Kamu pikir di sini cuma bisa hidup enak karena cantikmu?" kata Ratna dengan nada mengejek. Ninda menatap tenang. "Aku hanya jalanin aturan. Kalau kamu iri, itu bukan salahku." Perdebatan itu hampir berujung bentrok, kalau saja Surya tidak lewat dan memanggil Ninda untuk ke ruangannya. Ratna hanya bisa menggertakkan gigi, matanya penuh dendam. Surya semakin sering memanggil Ninda. Kadang sekadar untuk berbincang, kadang memberi perintah, kadang menguji kesetiaannya. Ia menjadikan Ninda semacam tahanan bayangan yang bisa ia kendalikan. Tapi di balik semua itu, Ninda pelan-pelan menyadari sesuatu. Surya bukan hanya sipir biasa. Ia terlibat dalam jaringan gelap di dalam Nusa Kambangan, jual beli narkoba, pemerasan napi, hingga penyelundupan keluar masuk barang haram. Dan perlahan-lahan, Surya mulai menarik Ninda ke dalam jaringannya. "Aku tahu kamu pintar atur uang," ujar Surya suatu malam. "Mulai besok kamu yang pegang catatan keuangan kecil-kecilan di sini. Jangan banyak tanya, cukup tulis, rapikan, bereskan." Ninda pura-pura menurut, padahal ia mencatat semua detail di dalam kepalanya. Ia tahu, semakin lama ia terlibat, semakin besar pula rahasia yang ia kuasai. Sementara itu, Ridwan, sipir muda yang dulu sempat mencoba mendekati Ninda, mulai gelisah. Ia merasa disingkirkan Surya, seolah tidak ada arti lagi. Rasa dendam dan cemburu bercampur jadi satu. Suatu malam, ia nekat menghampiri Ninda ketika Surya tidak ada. "Kamu cuma dimanfaatkan dia. Percaya sama aku, Ninda, Surya itu nggak akan biarin kamu keluar hidup-hidup dari sini." Ninda hanya menatapnya dingin. "Aku tahu siapa yang lebih berbahaya, Ridwan. Dan percayalah, bukan kamu yang akan aku pilih." Kata-kata itu membuat Ridwan semakin sakit hati. Ia pun diam-diam mendekati Ratna dan napi lain, menghasut mereka untuk menjatuhkan Ninda. Malam itu, saat listrik sempat padam sebentar, Ratna dan dua napi lain menyelinap ke sel Ninda. Mereka membawa pisau rakitan, siap melukai. Namun sebelum sempat bergerak, pintu besi mendadak terbuka, dan Surya masuk dengan wajah murka. Dengan suara berat ia berkata, "Siapa berani sentuh dia, berarti menantang saya." Ratna gemetar, lalu mundur. Tapi sejak saat itu, dendam di hatinya semakin membara. Ninda yang menyaksikan semua itu hanya bisa tersenyum samar. Ia tahu, posisi Surya semakin jelas, ia melindungi Ninda bukan hanya karena nafsu, tapi karena ia tahu Ninda punya nilai yang lebih besar. Hari-hari berikutnya, ketegangan semakin terasa. Ridwan diam-diam melapor ke aparat luar bahwa Surya terlibat jaringan gelap. Ia berharap bisa menjatuhkan seniornya sekaligus menyeret Ninda bersama. Tapi Ninda lebih cerdas. Ia sudah mengantisipasi langkah Ridwan. Diam-diam, ia meninggalkan catatan-catatan palsu di ruangan administrasi, membuat seolah-olah Ridwan yang terlibat dalam penggelapan uang. Ketika penggeledahan mendadak dilakukan oleh tim inspeksi, bukti yang ditemukan justru mengarah ke Ridwan. Dalam hitungan hari, Ridwan dipindahkan dari Nusa Kambangan, dicopot dari jabatannya. Ratna yang kehilangan sekutu hanya bisa menggertakkan gigi. Tahun-tahun berjalan, Ninda Mareta tidak lagi dianggap napi biasa. Ia menjadi legenda di blok wanita, napi cantik yang mampu membuat sipir senior tunduk padanya, dan menjatuhkan sipir muda yang coba melawan. Bagi napi lain, ia adalah simbol misteri. Ada yang membencinya, ada yang diam-diam mengaguminya. Namun Ninda tahu satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama. Di balik semua kenyamanan semu yang ia dapat, ia tetaplah tahanan. Dinding beton dan jeruji besi tetap mengurungnya. Malam terakhir sebelum dipindahkan ke sidang lanjutan, ia berdiri di dekat jendela kecil selnya. Bulan separuh bersinar redup, angin laut berhembus pelan. Dalam hati ia bergumam, "Aku masuk ke sini sebagai korban, tapi aku keluar sebagai pemain. Nusa Kambangan bukan menghancurkanku, tapi menjadikanku sesuatu yang baru." Dan di kejauhan, Pak Surya yang sedang merokok di pos jaga menatap ke arah blok wanita. Ia tahu, entah bagaimana, perempuan itu bukan lagi tahanan dalam pengawasannya.
Ia kini menjadi bagian dari permainan yang lebih besar, permainan yang bahkan dirinya sendiri belum tentu bisa kuasai. Tamat.